Dari UNESCO, kita belajar satu hal penting, bahwa menghargai sebuah naskah tidak berarti membekukannya menjadi satu-satunya kebenaran. Meskipun Nagara Kertagama diakui sebagai Memory of the World, itu bukan berarti ia adalah catatan sejarah yang netral. Ia bebas dari kepentingan politik istana. Ia bisa dipakai untuk mengabaikan jejak sejarah lain, seperti Aditya Warman atau kerajaan-kerajaan di Sumatera. Justru pengakuan UNESCO mendorong kita untuk melestarikan, bukan mengkultuskan, mengkritisi dengan ilmiah, bukan memuja tanpa nalar, membandingkan sumber, bukan menjadikannya satu-satu kebenaran. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita masih juga di pembahasan tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, Aceh Tamiang sekarang. Dan semua ini nanti akan saling terkait ya teman-teman. Dan kita ingin melakukan penjabaran secara luas supaya semua pihak mengerti bahwa sebuah kejadian masa lalu pasti ada sebab akibat. Nah, beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang Kitab Negara Kertagama dan UNESCO, dan apa yang dikatakan UNESCO itu akan menjadi patokan kita ke depan karena selama ini terlalu bias. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke episode 50 ini, kami sarankan untuk teman-teman bisa mempelajari dulu di episode 47, 48, 49 sampai 50 tentang UNESCO, apa tanggapannya dan apa yang harus kita lakukan supaya jangan ada salah paham dan seolah-olah menganggap Kitab Negara Kertagama ini dewa, sementara UNESCO mengajarkan kita untuk kritisi. Dia bukan dewa, oke? Kita akan masuk ke episode ke-50 dengan judul UNESCO tidak pernah meminta kita memuja Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama memang diakui UNESCO sebagai Memory of the World. Tapi itu tidak berarti isinya adalah kebenaran mutlak sejarah Nusantara. Ia adalah karya sastra politik istana, bukan catatan objektif. Saat kita membaca sejarah secara kritis, adil terhadap masa lalu dan jujur kepada masa depan. Pertama, apa itu Nagara Kertagama dan mengapa diakui UNESCO? Oke, sebenarnya ini di bab-bab yang lain sudah mulai 48, 49, 50 kita sudah jelaskan. Cuman kita akan jabarkan di sini lebih luas. Pertama, ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365. Berisi pujian terhadap Hayam Wuruk dan Majapahit. Lalu masuk UNESCO karena nilai sastrawi, historis, dan filologis, bukan karena isinya mutlak benar. Kedua, mengapa Nagara Kertagama tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber sejarah? Pertama, tidak menyebut tokoh seperti Aditya Warman, tidak membahas perang Bubat secara eksplisit, Gajah Mada bahkan nyaris tak disinggung pasca hilangnya ia, hanya dikatakan sakit. Apa sakitnya? Sesudah sakit dia tidak ada arca, tidak ada upacara, semua tidak ada ditulis. Ya. Yang tiga, UNESCO mengakui, bukan memutlakkan. Pengakuan UNESCO mendorong pelestarian dan penelitian, tidak menjadikannya kitab suci sejarah. Sama seperti pengakuan terhadap Silek Minangkabau, nilai budaya, bukan kekuasaan. Keempat, mengapa perlu membaca sejarah secara kritis agar sejarah tak dikendalikan oleh narasi tunggal, agar warisan lokal seperti Pagaruyung, Arca Bhairawa Tantra Aditya Warman yang di Museum Nasional dan Aditya Warman mendapat tempat yang layak. Yang kelima, menghargai naskah bukan berarti memujanya. Kita harus membacanya dengan kesadaran, bukan kekaguman buta. Kitab Negara Kertagama adalah karya besar yang mencerminkan kejayaan Majapahit dari sudut pandang Istana Majapahit. Tapi seperti semua dokumen sejarah, ia lahir dalam konteks kekuasaan. Ditulis oleh abdi kerajaan untuk memuliakan rajanya. Karena itu wajar jika beberapa tokoh penting seperti Gajah Mada dan Aditya Warman
nyaris absen atau diabaikan. UNESCO mengakui naskah ini sebagai warisan budaya dunia, tapi tidak pernah meminta kita menjadikannya kitab suci sejarah. Tanggung jawab kita hari ini adalah membaca masa lalu secara adil dengan membandingkannya berbagai sumber, dari prasasti, arkeologi, tradisi lisan hingga warisan tak benda seperti Silek Minangkabau yang juga telah diakui dunia. UNESCO mengakui Nagarakretagama sebagai bagian dari Memory of the World bukan karena isi naskah itu dianggap sebagai kebenaran sejarah absolut. Sekali lagi, UNESCO mengakui Nagarakretagama sebagai bagian dari Memory of the World bukan karena isi naskah itu dianggap sebagai kebenaran sejarah absolut, tapi karena naskah ini adalah warisan literatur kuno yang bernilai tinggi dari segi budaya, bahasa, dan sastra. Makna lebih dalam. Pertama, UNESCO tidak menilai kebenaran isinya. Mereka tidak mengatakan bahwa semua yang tertulis di Nagarakretagama adalah fakta sejarah yang objektif atau lengkap. Kedua, UNESCO menghargai nilai manuskripnya, yakni gaya sastra Kakanwin, struktur penulisan, nilai filologis, dan konteks budaya zaman itu sebagai bagian dari khazanah peradaban manusia. Ketiga, kitab suci sejarah, klaim tunggal kebenaran. Menjadikan Nagarakretagama sebagai kitab suci sejarah artinya hanya percaya padanya sebagai satu-satunya kebenaran sejarah, padahal itu sangat tidak kritis. Seharusnya bagaimana? Kita harus membaca Nagarakretagama dengan kesadaran historis dan kritis. Pertama, membandingkannya dengan sumber lain, para raton, prasasti, artefak dari penelitian arkeologi dan tradisi lisan lokal. Kedua, menyadari bahwa ia adalah dokumen istana dengan sudut pandang politis dan terbatas pada apa yang ingin ditampilkan kepada raja dan masyarakat kala itu, waktu itu. Tiga, tidak membungkam tokoh-tokoh lain seperti Aditya Warman, di mana semua orang tahu kan dalam sejarah Aditya Warman itu adalah keluarga besar dari Majapahit itu sendiri, dan juga tentang kisah Gajah Mada setelah perang bubat. Apalagi hanya ditulis sakit. Kenapa? Dan sesudah sakit tidak ada arca, tidak ada acara dan sebagainya, sehingga kan bias. Hanya karena tidak disebutkan dalam teks tersebut. UNESCO memberi kita warisan literatur, bukan dogma sejarah. Tugas kita sebagai pewaris adalah menyaring, membandingkan, dan merangkai ulang narasi sejarah dengan lebih adil dan terbuka. Pesan penting tentang cara kita memahami sejarah, khususnya terhadap naskah seperti Nagarakretagama yang sudah diakui UNESCO. Berikut penjelasan secara utuh. Pertama, UNESCO memberi kita warisan literatur, bukan dogma sejarah. Artinya, UNESCO mengakui Nagarakretagama sebagai bagian dari Memory of the World karena nilainya sebagai karya sastra dan dokumentasi budaya, bukan sebagai dokumen sejarah yang pasti benar, lengkap, atau mutlak. Lalu, warisan literatur adalah harta budaya yang menggambarkan cara berpikir, sistem politik, dan ekspresi suatu zaman, bukan dogma sejarah. Artinya, isi kitab itu tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Apalagi kebenaran yang tak boleh diganggu gugat. Tugas kita sebagai pewaris adalah menyaring, membandingkan, dan merangkai ulang narasi sejarah dengan adil dan terbuka. Menyaring adalah memilah mana yang fakta, opini, pujian istana, atau propaganda dalam teks. Membandingkan adalah menilai teks ini bersama sumber lain seperti para raton, prasasti, penelitian arkeologi, dan tradisi lisan agar tidak bias. Merangkai ulang narasi sejarah artinya menyusun kembali gambaran sejarah Nusantara
secara lebih utuh, melibatkan semua wilayah dan tokoh, bukan hanya dari sudut pandang kerajaan besar seperti Majapahit yang sudah hancur 500 tahun yang lalu. Lebih adil dan terbuka maksudnya, tidak mengagungkan satu narasi dan mengabaikan narasi lain seperti kisah Aditya Warman di Sumatera atau kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Kesimpulannya, kita bukan hanya pewaris budaya, tapi juga penafsir masa lalu. Tanggung jawab kita adalah membaca sejarah secara kritis, bukan menghafalkan secara buta. Sebagai penutup, kami akan membacakan kalimat penutup seperti ini. Kitab Nagarakretagama memang diakui UNESCO sebagai Memory of the World, tapi itu tidak berarti isinya adalah kebenaran mutlak sejarah Nusantara. Ini adalah karya sastra politik istana, bukan catatan objektif. Saatnya kita membaca secara kritis, adil terhadap masa lalu dan jujur kepada masa depan. Karena UNESCO tidak pernah meminta kita memuja Nagarakretagama. Sekali lagi, karena UNESCO tidak pernah meminta kita memuja Nagarakretagama. Sekali lagi, karena UNESCO tidak pernah meminta kita memuja Nagarakretagama. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.